Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah pengembangan sosial emosional untuk anak usia dini. Setelah pada kemarin atau pada bahasan yang sebelumnya kita membahas tentang pengantar untuk pengembangan sosial emosional itu sendiri, maka pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan tentang sasaran pengembangan sosial emosional, tentunya untuk anak usia dini. Oke kawan-kawan, kita akan langsung mulai saja. Pada pembahasan pagi hari ini kita akan lebih khusus untuk masuk pembahasan tentang sasaran pengembangan sosial emosional. Kalau kawan-kawan cermati pada bagian awal kemarin, di bagian akhir sekali kami sudah mengutip pendapatnya Peter Salovey dan John Mayer tentang sasaran ini. Tapi pada bagian ini kita akan ulangi lagi untuk mengawali pembahasan pada hari ini. Bagaimana sudah kami sebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa sasaran pengembangan sosial emosional adalah untuk membantu, ya, itulah kata kuncinya, untuk membantu meningkatkan kualitas emosi dan sosial yang penting bagi keberhasilan anak. Nah, kenapa kemudian bahasa yang dipilih adalah membantu? Karena memang sebenarnya anak sudah memiliki modal, anak sudah memiliki potensi, dan anak memang sudah memiliki bawaan lahir, yang itu pada bagian selanjutnya langkah terbaik adalah kita membantu anak untuk kemudian meningkatkan kualitas yang sudah menjadi modal pada dirinya itu. Maka kemudian yang dipilih adalah membantu. Dan karena membantu, maka seorang guru, seorang pendidik, seorang pendamping belajar bagi anak harus lebih banyak bereksplorasi untuk memilihkan metode, memilihkan cara belajar yang itu memang sesuai dengan kebutuhan anak. Karena sekali lagi pembelajaran untuk anak usia dini itu memang kita arahkan untuk membantu pertumbuhan anak sesuai dengan tumbuh kembang dia. Maka di sini kita pun harus memilih atau akan memilih metode atau cara yang selanjutnya akan membantu dia untuk tumbuh kembang sesuai dengan masanya. Sehingga dengan pilihan yang terbaik, pilihan yang tepat, di situ akan banyak membantu anak untuk tumbuh dan meningkatkan kualitas pada dirinya itu sendiri. Nah, kemudian seperti apa sebenarnya kualitas yang ada pada diri anak dan patut dan harus kita kembangkan? Di sini kita lanjutkan tentang indikator sasaran pengembangan sosial emosional. Yang pertama, salah satu kualitas yang bisa kita kembangkan pada aspek sosial emosional adalah tentang kualitas empati, yang dalam hal ini adalah melibatkan perasaan orang lain. Yaitu bahwa dalam proses kita membantu anak belajar untuk mencapai tumbuh kembangnya dengan baik, salah satu yang bisa kita bantu kualitasnya adalah tentang dia dengan orang lain, tentang empati dia dengan orang lain. Ketika dia mendapati kawannya, saudaranya, kemudian orang di lingkungannya itu kan mengalami situasi yang tidak biasa seumpama gitu kan, pada situasi yang memang tidak biasa gitu kan, maka kemudian bagaimana kita membantu anak untuk latihan untuk berempati pada kondisi yang dihadapi oleh temannya, saudaranya, dan orang yang ada di lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kualitas dalam mengungkap dan memahami perasaan. Pentingnya apa? Pentingnya peningkatan kualitas ini memang tidak kemudian serta-merta menjadi anak yang luar biasa berani mengungkapkan perasaan secara simultan, kemudian sangat memahami perasaan, enggak. Bahwa karena ini adalah bentuk latihan untuk meningkatkan kualitas dalam mengungkap dan memahami perasaan, maka kita juga nantinya membantu anak itu untuk berlatih, untuk sekedar seumpama dia makan atau kepingin makan,
ya, kepingin makan makanan yang dia sukai, maka kita ajak dia untuk sekedar memberanikan diri mengatakan, bunda, adik pengen makan ini, gitu kan, bunda, adik pengen makan ini, dan sebagainya. Itu latihan dasar yang membantu dia untuk mengungkapkan perasaan yang memang ingin dia utarakan. Kemudian memahami perasaan. Pada bagian ini memang anak kita ajari untuk belajar tentang bagaimana kalau dalam bahasa orang kita istilah tepos liro gitu ya. Bagaimana melihat orang lain, memahami perasaan orang lain. Di bagian yang lebih khusus lagi juga memahami perasaan yang ada pada dirinya sendiri, sehingga pada bagian selanjutnya anak bisa menjadi orang salah satunya yang bisa mengontrol apa yang dia rasakan. Tidak kemudian anak kemudian hanya bisanya menangis, bisanya menjerit, tapi anak selanjutnya bisa mengungkapkan sesuai dengan perasaan, mengungkapkan sesuai apa yang dia rasakan, sehingga dia bisa belajar secara pelan-pelan menjadi bagian orang yang bisa membaca situasi yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya kualitas dalam mengalokasikan rasa marah. Nah, di sini penting bahwa kualitas dalam mengalokasikan rasa marah itu berarti memang pada dasarnya semua orang itu punya potensi untuk meluapkan perasaannya dengan kemarahan. Loh, marah itu kan jelek, ya. Tapi di sini menjadi penting adalah berlatih untuk mengalokasikan rasa marah. Orang punya rasa kecewa pasti, orang punya rasa tidak puas pasti. Kemudian pengen marah, ya disinilah kita harus mampu dan pandai mengalokasikan. Apakah kemudian semua ketidakpuasan, semua kekecewaan harus kita luapkan dengan kemarahan, gitu kan? Apakah semuanya harus kita luapkan dengan kemarahan yang meletup-letup sampai membuat orang lain takut, gitu kan? Maka di sini mengalokasikan ini adalah salah satunya adalah mengelola agar potensi rasa marah itu tidak kemudian menjadi meledak dan merugikan orang lain, termasuk merugikan dirinya sendiri. Itulah artinya mengalokasikan, gitu kan? Tidak meluapkan, gitu kan? Maka kita baru bisa mengalokasikan rasa marah itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang kualitas kemandirian. Kemarin kita singgung bahwa salah satu ketika orang atau anak dikembangkan sisi sosial emosionalnya, anak juga pada saat bersamaan juga sedang melatih sisi kemandiriannya. Maka anak punya potensi itu, maka itu pula yang harus kita bantu untuk ditingkatkan, gitu kan. Selanjutnya adalah tentang kualitas dalam kemampuan menyesuaikan diri. Ini sangat penting untuk melihat seberapa jauh sebenarnya anak itu mampu hadir di lingkungannya, mampu hadir di masyarakatnya, dan seberapa mampu anak untuk kemudian diterima oleh lingkungannya. Maka di sini dalam pembelajaran juga kita alokasikan untuk meningkatkan kualitas dalam kemampuan menyesuaikan diri. Sehingga kita ajari anak untuk menjadi bagian dari lingkungan, bukan anak yang terasing dari lingkungannya. Karena menjadi bagian dari lingkungan, maka anak harus belajar tentang bagaimana lingkungan itu dibangun dan apa saja norma-norma yang ada dalam lingkungan tersebut. Sehingga ketika dia masuk, dia menjadi bagian dari lingkungan, dia sedang belajar sebenarnya untuk menyesuaikan diri menjadi warga lingkungan yang baik dan bisa diterima oleh lingkungannya tersebut. Selanjutnya ada tentang kualitas disukai atau tidak. Nah, disinilah kadang-kadang ada anak itu yang kehadirannya itu selalu ditunggu oleh kawan-kawannya. Tapi di sisi yang lain ada anak yang justru ketika dia hadir justru malah dijauhi oleh orang lain atau oleh teman-temannya. Maka di sini seorang guru atau pendamping belajar itu harus juga mampu dalam konteks pengembangan sosial emosional ini membantu anak meningkatkan kualitas untuk disukai khususnya, gitu kan? Kenapa menjadi penting? Karena untuk menjadi bagian warga masyarakat yang bisa diterima, memang
anak harus mencitrakan atau harus memunculkan, harus memiliki sesuatu yang membuat dia disukai sehingga kehadirannya ditunggu oleh kawan-kawannya. Nah, pentingnya agar anak nantinya bisa memiliki kesesuaian antara harapan dengan yang menjadi kenyataan ketika dia hadir di masyarakat. Jangan sampai kemudian anak sudah semangat sekali itu kan kemudian bergabung di masyarakat, tapi justru malah gara-gara dia tidak dibantu kualitas untuk disukainya, kualitas untuk diterimanya, kemudian dia sampai di lingkungan itu justru malah sekitarnya menjauh dari dia. Itu pastinya akan sangat mengganggu bagi anak tersebut. Maka kualitas untuk disukai atau tidak ini kita tingkatkan kualitasnya, khususnya yang disukai, agar anak menjadi bagian orang atau warga yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah kualitas dalam kemampuan memecahkan masalah antar pribadi. Ini jangan dibayangkan, memecahkan masalah itu tidak semua orang bisa. Oke. Memang iya, tidak semua orang itu mampu untuk kemudian memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah antar pribadi. Tapi pada dunia anak jangan digambarkan yang complicated dulu gitu loh. Tapi memecahkan masalah antar pribadi pada diri anak itu seperti apa toh? Simple sebenarnya. Anak, pernah nggak Anda melihat ada anak yang sedang bermain, kemudian berebut mainan gitu kan? Ketika anak main, satu anak yang ada satu anak mainan Lego gitu kan. Padahal ada banyak pilihan mainan di situ, ada Lego, ada puzzle dan sebagainya. Tapi begitu ada salah satu anak yang main Lego, kemudian yang lain ikut main di saat bersamaan, karena mainannya terbatas, yang main lebih dari satu orang, yang terjadi apa? Kadang ada rebutan, gitu kan? Ada rebutan antara satu anak dengan yang lainnya. Ini contoh bagaimana itu adalah masalah yang terjadi pada dunia anak. Maka bagaimana kemudian seorang guru itu bisa menstimulasi untuk membantu anak bisa mensikapi kondisi itu untuk tidak semakin memperparah dengan menjadikan rebutan itu menjadi berantem, menjadi bertengkar gitu kan. Maka kualitas bagaimana kemampuan anak untuk sekedar ketika dia suka dengan mainan, bagaimana caranya? Ketika dia ingin memainkan mainan yang dia sukai itu, bagaimana caranya? Untuk apa? Untuk tidak terjadi keributan, untuk tidak kemudian terjadi pertengkaran hanya gara-gara rebutan mainan. Jadi jangan bayangkan masalah yang luar biasa, enggak. Mainan saja itu bisa menjadi masalah bagi anak, dan memang itu dirinya anak itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan kualitas ketekunan. Apakah bisa kita meningkatkan kualitas ketekunan? Sangat mungkin dan sangat bisa, karena ketekunan itu menjadi bagian dari pola pembiasaan anak dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika kita bisa memilihkan metode yang sesuai, gitu kan? Karena ada anak yang audio, anak yang visual, ada anak yang audiovisual gitu kan, ada anak yang kinestetik. Maka bagaimana kita membantu anak-anak dengan tipikalnya tersebut, atau di bagian yang lain ada anak yang difabel gitu kan, memilihkan cara atau metode yang membuat dia atau anak tersebut nyaman dengan pembelajarannya, nyaman dengan belajarnya, sehingga dengan pola pembiasaan tersebut anak menjadi tekun untuk mengulang materi, mengulang pembelajaran yang memang pada masanya dia sedang pelajari. Kesesuaian metode itu akan banyak membantu anak untuk semakin tekun dalam dia belajar. Ketidaksesuaian metode yang kita pilihkan untuk anak akan membantu juga membuat anak jenuh dalam melaksanakan belajar, sehingga kepintaran seorang guru, kepintaran seorang pendidik, kepintaran seorang pendamping belajar itu akan banyak membantu anak untuk meningkatkan kualitas ketekunan pada dirinya. Nah, selanjutnya adalah tentang kualitas kesetiakawanan. Nah, di sini kadang-kadang kita melihat ada anak itu yang temannya banyak sekali gitu kan, tapi ada anak yang temannya itu 1-2, kadang-kadang malah nggak ada gitu kan. Kalau dia ngajak main nggak ada yang mau gitu kan. Tapi kalau satunya
dia tidak ada saja itu dicari-cari gitu kan, disambangi di rumahnya itu kan, dipanggil, diajak main. Nah, ini tentang kualitas kesetiakawanan. Bagaimana kemudian anak kita latih untuk membina gitu kan, untuk membina hubungan baik dia dengan kawannya gitu kan. Sehingga yang terjadi adalah bahwa antara satu dengan yang lain ini adalah saling merasa nyaman dalam belajar, saling merasa nyaman dalam bermain, saling merasa nyaman dalam hadir bersama-sama. Ini penting untuk membuat anak itu memiliki atau untuk meningkatkan sisi PD, ya, percaya diri anak. Ketika dia mau kemana-mana itu menjadi percaya diri. Kenapa? Di mana-mana dia punya banyak teman, dia tidak merasa kesepian, dia merasa selalu punya orang yang mendukung dia gitu kan. Sehingga kemampuan seorang pendidik untuk meningkatkan kualitas kesetiakawanan anak akan membantu dia untuk tumbuh secara mandiri, tumbuh secara percaya diri. Dia akan menjadi aman, nyaman dimanapun karena banyak temannya gitu kan. Sehingga dia akan banyak manfaat untuk dia dalam tumbuh kembang dia. Selanjutnya ada tentang kualitas kesopanan. Apakah penting kita mengajarkan kesopanan kepada anak sejak dini? Sangat penting. Hal-hal sepele bisa kita ajarkan kepada anak. Tentang apa? Ketika ketemu orang kemudian menyapa, memberikan salam. Kalau temannya salam, dia menjawab salam gitu kan. Ketika ketemu kawan, ketika memanggil kawannya juga dengan cara yang sopan. Ketika memanggil orang tuanya juga dengan cara yang sopan. Itu akan membuat dia akan masuk pada pola pembiasaan yang membuat kehidupannya itu selalu dilingkupi, selalu dibingkai dengan sikap-sikap, perbuatan, ucapan yang mengarah pada kesopanan. Sehingga dengan penjelasan itu, kita sebenarnya sudah membantu anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sopan, pribadi yang selalu sopan dengan semua orang gitu. Kemudian ada kualitas sikap hormat. Sebagaimana kesopanan gitu kan, kita juga harus mengajarkan bagaimana anak itu harus memiliki sikap hormat kepada orang yang lebih sepuh, atau dengan kakaknya, dengan bulenya, dengan pamannya, dengan temannya itu kan. Sikap hormat atau saling hormat menghormati juga bagian untuk membuat anak kita menjadi orang yang tahu diri, anak yang kemudian bisa menempatkan dirinya pada posisi yang pas, posisi yang tepat, sehingga tidak pernah untuk kemudian menghina orang lain, menyakiti orang lain, kemudian mengganggu orang lain. Karena yang kita tanamkan adalah sikap hormat, untuk saling menghormati satu dengan lain. Untuk adiknya dia diajari untuk sikap menghormati dalam bentuk menyayangi adiknya atau orang yang ada di, atau kawan yang secara usia ada di bawahnya. Maka sikap hormat ini akan membantu anak menjadi bagian orang yang tahu diri tapi bisa menghargai orang lainnya. Nah, ini ada 11 indikator pengembangan sosial emosional yang harus kita kembangkan pada diri anak, dan ini tidak kemudian menjadi satu persatu. Anakku tak ajari ketekunan tok, nggak bisa. Anakku tak ajari pada kesopanan tok, kurang gitu kan. Tapi ke 11-11-nya ini harus kita injeksikan, harus kita kuatkan, harus kita tingkatkan kualitasnya, sehingga anak kita benar-benar gitu kan memiliki kualitas sosial, kualitas emosi yang baik, tumbuh baik, meningkat dengan baik, sehingga dia akan menjadi bagian orang yang bisa mengelola dirinya dan bisa menjadi bagian orang yang bisa merepresentasikan dirinya ketika di hadapan lingkungannya, menjadi bagian masyarakat yang baik yang bisa mengikuti apapun saran, apapun aturan, apapun konsensus yang terjadi pada lingkungan tempat dia hidup. Nah, selanjutnya kita akan membincang tentang arah pengembangan emosi anak. Yang pertama,
arah pengembangan emosi anak ini adalah untuk membantu ya, pengembangan emosi anak dalam konteks pembelajaran, dalam konteks keseharian adalah untuk membantu perolehan kemampuan mengendalikan diri atau mengontrol ekspresi emosi. Nah, kita kembalikan kemarin kalau kita belajar tentang bagaimana pengembangan atau perkembangan emosi itu, kita melihat ada apa? Proses mengenal, ya, kemudian mengekspresikan, kemudian ada reaksi emosi. Nah, di sini pengembangan emosi ini salah satunya adalah apa? Untuk memperoleh kemampuan mengendalikan diri atau mengontrol ekspresi emosi. Maka ketika seorang guru atau pendidik, atau ketika jenengan nanti menjadi seorang guru atau pendidik itu melihat ada situasi di mana anak itu sangat-sangat tidak bisa mengontrol ekspresi emosinya, maka disitulah guru harus mulai melakukan pendekatan untuk membantu anak bisa menenangkan dirinya sehingga dia akhirnya bisa mengontrol ekspresi emosi yang selanjutnya barangkali mungkin akan terluapkan dengan negatif, gitu kan, marah, gitu kan, dan itu akan merugikan dirinya. Sehingga dalam belajar ini, dalam pengembangan ini akan salah satunya adalah untuk membantu perolehan kemampuan untuk mengendalikan diri atau mengontrol ekspresi emosi. Selanjutnya adalah membantu mengenali emosi diri sendiri. Ini pada bagian yang selanjutnya salah satunya kita akan belajar tentang bagaimana membantu anak mengelola emosinya. Kita akan bahas selanjutnya nanti. Nah, selanjutnya adalah membantu kemampuan memotivasi diri. Motivasi diri itu juga perlu sejak awal kita kuatkan pada diri anak, karena anak-anak terkadang menghadapi situasi yang membuat dia malas, membuat dia tidak pede, membuat dia merasa diasingkan oleh kawannya, gitu kan. Maka membantu kemampuan memotivasi diri ini akan membantu anak untuk memunculkan kemauan, memunculkan keinginan dengan kuat, sehingga anak tidak seolah-olah ketika menghadapi masalah kemudian hanya menyendiri, sedih, gitu kan, tapi dia punya kemampuan untuk keluar dari masalah tersebut dengan pola apa? Memotivasi dirinya sendiri. Nah, ini akan juga kita bahas pada bagian selanjutnya. Lanjutnya adalah membantu mengenali emosi orang lain. Nah, ini karena dalam bagian kemarin ada mengenali objek, memberikan mengekspresikan, gitu kan, kemudian memberikan reaksi. Maka salah satu reaksi yang diberikan adalah tidak sekedar pada dirinya, adalah reaksi kepada orang lain. Maka di sini tentang bagaimana kita juga bisa memahami orang lain sehingga tindakan atau sikap yang kita berikan tidak kemudian melukai orang lain, tidak menghina orang lain, tidak menjadikan orang lain itu menjadi terganggu dengan kehadiran kita. Dengan modal kita atau anak mengenali emosi orang lain, dia akan mampu menempatkan dirinya sesuai kondisi teman, kondisi kawan yang dia hadapi itu. Oke, selanjutnya adalah membantu kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Nah, ini adalah salah satu simpul yang membantu anak tahu caranya bagaimana menghadapi kawan-kawannya. Ketika ada kawannya yang ngajak kita main harus bagaimana, ketika kawannya ada yang ngajak kita atau anak kita belajar itu harus bagaimana, ketika ada orang yang ngajak dia untuk atau meminjam mainannya itu harus bagaimana dan sebagainya. Sehingga membantu kemampuan membina hubungan dengan orang lain akan membantu anak, membuat anak menjadi tahu beberapa cara untuk menghadapi orang yang sangat beragam itu. Temannya sangat beragam, sehingga dia punya cara untuk menghadapi masing-masing dari temannya itu. Nah, ini tentang arah pengembangan emosi anak. Selanjutnya, kita akan lanjutkan tentang arah pengembangan sosial anak. Tadi emosi, sekarang yang sosialnya. Yang pertama adalah membantu pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Kemarin kita singgung tentang bagaimana bahwa perkembangan sosial itu salah satu targetnya adalah apa? Adalah tentang bagaimana kita bisa menempatkan diri,
memposisikan diri kita menjadi bagian warga sosial yang bisa menyesuaikan dengan hope dari masyarakat, menyesuaikan dengan harapan-harapan sosial. Nah, di sini membantu pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Maka anak belajar untuk menjadi warga yang baik itu harus bagaimana? Awalnya bagaimana, selanjutnya itu ketika menghadapi orang lain bagaimana, ketika bermain ke tetangga itu adabnya bagaimana, dan sebagainya. Maka arah pengembangan sosial adalah salah satunya adalah membantu pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Nah, selanjutnya adalah membantu kemampuan menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral atau dalam perspektif agama. Ini sangat spesifik karena memang tidak mungkin kita mengajari anak untuk hidup di dunia yang asing. Tidak mungkin kita mengembangkan sisi sosial anak di saat bersamaan kita men-setting anak untuk hidup seolah-olah hanya di rumah saja. Walaupun hari ini konteksnya kita memang lebih banyak di rumah saja, itu kan untuk berjarak, social distance. Tapi dalam kerangka sosial kita harus menyiapkan pada diri anak untuk satu, mengenali norma-norma kelompok, mengenali tradisi, mengenali sisi moral, nilai moral yang ada di lingkungan tersebut. Untuk apa? Agar anak mampu mengekspresikan dirinya tidak keluar dari jalur normal, tidak keluar jalur dari tradisi, tidak keluar dari sisi moral yang dibangun di lingkungan tersebut. Kenapa seperti itu? Karena kalau cara dia mengekspresikan sudah salah, maka reaksi selanjutnya yang dia berikan pada kerangka dia menjadi bagian sosial yang baik biasanya ada pada jalan yang kurang sesuai, pada jalan yang kurang tepat. Maka di sini kemampuan seorang pendidik, kemampuan seorang guru untuk membantu anak menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral yang berkembang di lingkungannya akan sangat berharga sekali bagi anak dalam proses tumbuh kembang dia di lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya adalah membantu kemampuan dalam memperluas hubungan anak dengan masyarakat. Sehingga kita mengajari mungkin yang pertama adalah anak kita dengan tetangga terdekat kita, kemudian anak kita dengan 5 rumah setelahnya, dengan 6 rumah setelahnya, dengan 7 rumah setelahnya, sampai pada kemudian akhirnya dia mengenal anggota lingkungan masyarakatnya sampai 1 RT seumpamanya. Nah, kemampuan kita itu akan membantu dia untuk menjadi individu yang tidak berpikir untuk sekedar alah aku diam saja nanti teman-teman juga datang gitu ya. Tapi membantu dia untuk membina, tadi disinggung di awal pada bagian emosi bahwa membina itu adalah aktif. Membina hubungan baik itu aktif, tidak pasif. Maka membantu kemampuan dalam memperluas hubungan anak adalah membantu anak tumbuh secara aktif menjadi warga lingkungan sosial yang baik. Tidak malah atau tidak justru malah membuat anak mengajari anak menjadi pasif. Tapi yang kita ajarkan apa? Aktif tapi yang positif. Aktif tapi yang tidak mengganggu orang lain. Aktif yang tidak kemudian merugikan orang lain. Sehingga prosesnya bertahap tidak apa-apa. Teman dari rumah dulu, teman terdekatnya. Kemudian tadi kita singgungkan sampai yang 5 rumah, 10 rumah, sampai kemudian minimal 1 RT kenal. Di situ akan banyak membantu anak. Tadi balik pada bagian sebelumnya, dengan semakin luas jaringan anak, dengan semakin banyak relasi anak di sekitar lingkungannya, kita akan semakin membantu anak untuk siap hidup di lingkungannya menjadi lebih baik, menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungannya, menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk pengembangan sisi sosial pada diri anak dan anak-anak yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang atau beberapa bahasan inilah yang kemudian menjadi sasaran pengembangan sosial emosional anak usia dini. Mulai dari tadi kita bicara tentang indikatornya, kemudian kita bicara tentang arah pengembangan emosi anak, kemudian ada arah pengembangan sosial anak. Nah, inilah bahasan pada hari ini. Semoga pembahasan yang kita atau kami sajikan pada sesi kali ini bisa dipahami, bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kawan-kawan. Sekiranya nanti ada
sesuatu yang sekiranya perlu untuk ditanyakan, silahkan nanti Anda bisa menyampaikan beberapa pandangan jenengan, tanggapan jenengan, termasuk pertanyaan jenengan di kolom komentar pada video atau pada video kali ini, sehingga masukan jenengan, tanggapan jenengan, termasuk pertanyaan jenengan akan semakin melengkapi penjelasan yang ada pada bagian kali ini. Barangkali itu, terima kasih, mohon maaf ketika ada kesalahan, ada kekurangan dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.